Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nas bi liqa'i rabbihim lakafirun. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim dan ulama, para sesepuh, dan juga Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, pada waktu dan hari-hari yang penuh dengan keutamaan ini, mari kita bersyukur atas semua karunia dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, hingga kita bisa hadir di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Hingga kita bisa hadir di majelis yang Allah memberikan atau mendatangkan sakinata fi qalbi, ketenangan di dalam hati kita. Hingga setiap yang hadir di sini namanya akan dibanggakan, disebut oleh Allah di majelis yang lebih luas dan lebih utama di penduduk langit nanti, di penduduk langit di atas sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga bersalawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu, mohon izin yang muda ini sedikit sharing tentang kebaikan. Yang muda ini akan sedikit berbagi tentang pengalaman batiniah seorang hamba dalam melakukan perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita memahami bersama bahwa syahrul Ramadan ini bulan yang agung. Bulan Ramadan ini adalah momen atau waktu yang sangat tepat untuk tajdid al-alaqah ma'allah. Apa itu tajdid al-alaqah ma'allah? Ramadan yang hari ini kita jalani bersama, yang bulan-bulan sebelumnya kita rindui bersama, yang sebentar lagi dalam waktu yang cepat akan segera meninggalkan kita. Maka Ramadan ini adalah tajdid al-alaqah ma'allah. Tajdid itu adalah waktu untuk memperbaharui al-alaqah, hubungan kita dengan Allah. Maka Ramadan ini adalah saat-saat kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kalau sebelum Ramadan kita itu bisa merenung, bertafakur tentang diri kita, sebenarnya hubungan kita dengan Allah itu baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja. Maka ketika masuk ke Ramadan, maka ada kesempatan yang agung dari Allah untuk kita mampu memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk membangun hubungan yang baik dengan Allah adalah dengan li'annakallah. Apa itu li'annakallah? Kita belajar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar
untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bersandar? Bersandar itu menjadikan Allah taala ya, sebagai zat yang agung yang kita selalu berhajat kepadanya. Maka sampai-sampai Imam Ali bin Abi Thalib itu menyampaikan bentuk kebersandarannya kepada Allah dengan mengatakan, kak saya itu kalau butuh apa-apa mintanya sama Allah gitu. Kalau kita gimana Bapak Ibu? Kalau ibu-ibu butuh apa-apa mintanya sama suami. Betul? Betul nggak Bu? Suaminya siapa Bu? Nah gitu maksud saya. Ya, sedikit humor Bu. Saya biasanya nggak bisa humor gitu ya. Gitu ya. Kalau bapak-bapak butuh apa-apa mintanya kepada siapa Pak? Ibu. Kepada Ibu. Masyaallah, tabarakallah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu berdoa kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah. Maka jika Allah beri, kalau Allah beri sesuatu yang diminta, maka dia senang sekali. Tetapi ketika Ali bin Abi Thalib minta kepada Allah kok belum dikasih, senangnya 10 kali. Jadi Ali itu kalau minta kepada Allah kok diberi, senangnya sekali. Kemudian minta kepada Allah kok tidak diberi atau belum diberi, senangnya 10 kali. Kalau panjenengan gimana Bapak Ibu? Kalau minta sama Allah belum dikasih gimana? Seneng apa senep? Nah, lama-lama dikasih. Betul sekali. Jadi Ali bin Abi Thalib itu punya sandaran yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia minta dikasih senangnya cuma sekali, tapi kalau tidak dikasih dia lebih senang. Berarti Allah itu memberikan pilihan yang paling baik buat dirinya. Itu bentuk li'annakallah, bentuk kita belajar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bicara tentang memperbaiki hubungan kita dengan Allah, kita membahas tentang apa? Jadidul iman. Kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah. Ketika bicara iman, bicara orang yang beriman, gitu ya. Ketika saya belajar dulu, guru saya menjelaskan bahwa orang mukmin, orang yang beriman itu berada dalam 2 ketakutan hidup. Orang mukmin itu berada dalam 2 ketakutan hidup. Ketakutan pertama, orang mukmin itu tidak tahu apa yang bakal Allah putuskan terhadap apa-apa yang telah kita lakukan di hari-hari kemarin. Kita itu takut karena nggak tahu apakah kebaikan kita kemarin diterima oleh Allah atau tidak, ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak, salat kita, sedekah kita, tilawah kita, hadir kita di majelis taklim seperti ini, apakah ini diterima oleh Allah, kita tidak tahu. Apakah amal-amaliyah kita sejak 1 Ramadan yang lalu sampai tanggal ada yang 19 dan 20 Ramadan hari ini, apakah diterima dan diangkat ke langit oleh Allah atau tidak? Kita tidak tahu. Maka ada sebuah hadis sahih ketika Ummul Mukminin Aisyah bertanya kepada Rasulullah berkaitan dengan surat Al-Mu'minun ayat 60. Ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa sih orang yang bertakwa itu? Siapa sih orang yang takut kepada Allah itu? Apakah orang bertakwa atau takut kepada Allah itu orang suka mencuri? Apakah orang bertakwa atau takut kepada Allah itu orang suka berzina? Apakah orang yang takut atau bertakwa kepada Allah itu orang suka menyakiti hati orang lain? Kemudian Rasulullah menjawab, tidak ya putri Abu Bakrin, tidak ya Aisyah. Sesungguhnya orang bertakwa itu orang takut kepada Allah, amalnya sangat banyak, salatnya, tilawahnya, zikirnya, sedekahnya sangat banyak. Tetapi
hamba ini senantiasa khawatir jangan-jangan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang seperti inilah orang yang bersegera menuju kepada kebaikan. Jadi ketika seorang mukmin tidak tahu, dia takut karena tidak tahu apa yang Allah putuskan terhadap apa-apa yang telah kita lakukan di hari yang kemarin, terhadap amal-amal yang telah kita lakukan di hari kemarin, maka solusinya gimana? Seperti hadis tadi, kita bersegera menuju kepada kebaikan. Beramal lagi, tilawah lagi, ibadah lagi, sholat lagi, berzikir lagi, sedekah lagi, dan begitu seterusnya. Ini ketakutan pertama. Kemudian ketakutan kedua, seorang mukmin itu tidak tahu apa yang bakal Allah lakukan kepada kita terhadap sisa tempo yang sedikit ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam diri kita 5 menit lagi. Jenengan tahu nggak Bapak Ibu? Jenengan tahu apa yang terjadi dalam diri panjenengan 1 jam lagi? Tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam diri kita nanti malam. Kita tidak tahu kalau Allah menyampaikan kita masa atau usia kita sampai besok, apa yang terjadi dalam diri kita esok, kita tidak tahu. Itu ketakutan kita. Maka solusinya bagaimana? Solusinya sebagaimana yang dilakukan oleh seorang imam besar, seorang ulama tabi'in generasi ketiga, namanya Imam Hasan Al-Basyri. Ketika beliau duduk bersimpuh di depan Ka'bah, kemudian beliau merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Ya Rabb," gitu. "Sungguh hamba tahu bahwa rezekiku nggak mungkin jatuh ke tangan orang lain sehingga hatiku menjadi tenang. Ya Rabb, hamba tahu bahwa amalku nggak mungkin dilakukan oleh orang lain sehingga aku sangat bergiat untuk beramal. Ya Rabb, hamba tahu bahwa Engkau maha melihatku, maka aku sangat malu ketika Engkau melihatku, aku sedang berbuat dosa dan kemaksiatan kepadamu." Ini solusi ketakutan yang kedua. Pertama, tenang kaitannya dengan rezeki, karena Allah menjamin rezeki. Yang kedua, karena amal itu nggak dilakukan oleh orang lain, kita terus bergiat untuk beramal. Kemudian yang ketiga, kita menjaga diri kita dari kemurkaan Allah dengan menjaga diri kita dari dosa dan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, terkait dengan hal ini, maka ketika hari ini Allah masih memberikan nikmat, sayyidul nikmat, nikmat yang luar biasa berupa al-iman, maka nikmat iman ini harus kita jaga, gitu. Maka bicara tentang syukur nikmat, bicara tentang mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka ada seorang ulama, namanya Ibnu Athaillah Al-Sakandari, gitu ya. Ibnu Athaillah dari Sakandariyah, dari Mesir, ya. Beliau menulis kitab yang masyhur, namanya kitab Al-Hikam. Di samping beliau juga menulis kitab yang masyhur juga, judulnya Tajul Urus, gitu ya. Nah, dalam kitab Al-Hikam beliau membagi bahwa syukur itu terhadap 3 kenikmatan. Apa 3 kenikmatan itu? Pertama adalah 2 kenikmatan yang utama. Kemudian syukur terhadap 2 kenikmatan yang hakiki. Dan yang ketiga, syukur terhadap kenikmatan yang terbesar. Beliau membagi begitu di kitab Al-Hikam. Pertama tadi apa? Kita bersyukur atas 2 kenikmatan utama. Apa yang dimaksud dengan 2 kenikmatan utama? Ibnu Athaillah menyebutkan adalah nikmatul ijad wal nikmatul imdad. Apa 2 kenikmatan? Yang pertama adalah nikmatul ijad. Apa itu ijad itu? Kenikmatan penciptaan. Yang kedua nikmatul imdad, yaitu kenikmatan pemenuhan kebutuhan. Ini kenikmatan utama.
Jadi kalau dalam beberapa kitab syarah Al-Hikam dijelaskan ya, bahwa yang dimaksud dengan nikmatul ijad, nikmat penciptaan itu, hari ini kita bersyukur oleh Allah, pertama diciptakan sebagai manusia, bukan makhluk yang lain. Yang kedua, kita diciptakan sebagai ummatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu bangga dan perlu kita bersyukur atas kenikmatan ini. Kita diberikan kenikmatan sebagai manusia, di mana Allah itu ketika menciptakan manusia itu dengan desain yang sempurna, atau bahasa Qur'annya ahsani taqwim, hingga berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Kita diberikan kelebihan yang mutlak dan mendasar, hingga kita itu tahu betul ketika kita melakukan suluk, melakukan sebuah perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita itu berjalan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Maka kita bersyukur sebagai manusia. Yang kedua, bersyukur kita sebagai umat Rasulullah. Maka syukur ini kita wujudkan dalam bentuk apa? Kita wujudkan dalam bentuk kita berperan dengan peran yang sebaik peran kita sebagai manusia. Yang kedua, kita bersyukur dengan apa? Dengan berperan sebagai umat Rasulullah dengan peran sebaik-baiknya, dengan mengittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dengan nikmat utama. Gitu ya. Kemudian yang kedua yang perlu kita syukuri adalah dua nikmat hakiki. Apa itu dua nikmat hakiki? Yang dijelaskan oleh Ibnu Athaillah, yaitu yang pertama adalah nikmat ketaatan, nikmat ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah nikmat al-ubudiyah, nikmat ibadah. Jadi ketika hari ini Allah masih memberikan keadaan hidup kita, keadaan hidup yang penuh dengan ketaatan kepada Allah. Ya. Kalau taat itu mutarodibnya, sinonimnya, kata lainnya adalah tunduk, ya, patuh, kemudian berserah diri kepada Allah. Ketika sampai hari ini kita masih memiliki ketaatan kepada Allah, sampai taat kita, sampai tunduk, patuh dan berserah diri kepada Allah, itu bentuk kita itu mensyukuri nikmat yang hakiki ini. Kenapa kita perlu taat kepada Allah? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu kira-kira hari ini bisa sampai ke majelis ini, sampai majelis Sabtu berkah ini, kira-kira karena siapa? Kalau kakinya ibu tidak diringankan langkahnya oleh Allah menuju sini, nyampe tidak? Kalau Allah tidak memiliki kehendak sehingga panjenengan hadir di sini, kira-kira, mohon maaf, ketika Allah tidak berkehendak sehingga jenengan bisa hadir di sini dengan kehendaknya, jenengan hadir boten? Boten. Maka disitulah kemudian kita membalas bentuk karunia Allah ini dengan ketaatan kepada Allah, kemudian dilanjutkan dengan apa? Dengan al-ubudiyah, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait dengan dua hal ini, kalau misalnya kita sudah masyhur ya, ada kalimat dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa ilal akhiri al-ayat surat al-Baqarah. Ayat berapa? Ayat yang ke-5, ke-6. 5 apa 6 apa 4? Ya udah nanti dibuka sendiri di rumah. Ke-6. 6. 5. Ya udah nanti dibuka ya.
Masih ada dua pendapat gitu ya. Nanti dibuka lagi di rumah kitabnya, mushaf Qur'annya ya. Ya, jadi di saat kalimat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan kita itu tidak diperintahkan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mukhlishina lahuddin hunafa, dengan ikhlas gitu ya, dalam menjalankan agama yang hanif atau lurus ini. Nah, kemudian kembali ke kitab Al-Hikam. Ibnu Athaillah menjelaskan ikhlas itu ada 3 tingkatan, Bapak Ibu sekalian. Ikhlas ada berapa? 3 tingkatan. Pertama adalah ikhlasul abidin. Ikhlasnya seorang hamba. Abid, seorang hamba. Berarti kalau ikhlasnya seorang hamba itu dia beribadah, melakukan ketaatan ya karena tanggung jawab dirinya sebagai seorang hamba. Hamba itu apa sih? Ya, kan dirinya diciptakan oleh Allah. Kita itu kan seorang hamba. Dulu kita sebelum diciptakan ada atau tidak? Ada tidak? Ada? Tidak ada. Kemudian Allah yang maha ada mengadakan diri kita. Maka kita kemudian tugas kita ya melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Maka ketaatan dan ibadah itu karena kita itu diciptakan oleh Allah, maka disebut dengan ikhlasul abidin. Nah, kemudian ada tingkatan yang lebih di atasnya, namanya ikhlasul muhibbin. Ikhlasnya seorang hamba karena apa? Muhibbin apa? Karena hatinya itu sudah terpaut dengan cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Itu penggalan surah Al-Baqarah 165. Dan orang-orang beriman itu asyaddu. Apa asyaddu? Asal itu di puncak kerinduan, berada di lambung cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Gitu ya. Waalaikumsalam. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimulakan Allah, yang dimaksud dengan ikhlasul, yang kedua apa tadi? Ikhlasul muhibbin, ketika orang itu melakukan ketaatan dan penghambaan diri kepada Allah karena dia mencintai Allah. Kalau mencintai itu gimana Bapak Ibu? Ibu-ibu, yang nanya ke ibu-ibu, pernah nggak ibu-ibu jatuh cinta? Ya, kalau Ustaz nggak mau nanya ke bapak, ibu aja. Bu, ketika jatuh cinta rasanya gimana Bu? Senang. Senang gimana maksudnya? Senang gimana? Kalau orang sudah jatuh cinta, selalu apa Bu? Orang jatuh cinta itu pertama selalu enggak, orang yang jatuh cinta maka dia akan selalu pertama ingat. Nah, gitu kan? Ingat terus yang dicintainya. Makanya ada kan syair, ada lirik lagu, mau apa-apa selalu ingat dia. Ingat kamu. Kok ibu bilang kamu dan aku sih? Jadi enak nih saya. Mau makan ingat kamu, gitu kan ya. Mau tidur ya udah jangan dilanjutkan, nanti terlalu panjang gitu ya. Jadi ketika orang itu jatuh cinta pertama ingat, bahasa Qur'annya zikir. Maka orang yang mencintai Allah dia selalu zikir kepada Allah, menyebut nama Allah. Kapan menyebutnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yankurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ila akhiri al-ayah. Kalau ingat itu kepada Allah ketika berdiri, duduk dan berbaring. Bapak Ibu, panjenengan harus paham bahwa kehidupan kita itu isinya 3 itu.
kegiatan hidup itu. Berdiri, duduk, dan berbaring. Itu isi kehidupan kita itu. Kegiatan kita hari-hari cuma 3 itu, gitu. Maka yang disebut dengan ingat kepada Allah itu dengan ya ketika berdiri, duduk, dan berbaring. Ketika berdiri, waktu sholat. Ketika berdiri, waktu berjalan menuju masjid. Waktu berjalan menuju tempat kerja. Ketika duduk, di mana saja ketika duduk. Kita duduk ketika di masjid. Duduk di rumah. Duduk di mana kita selalu zikrullah. Ingat kepada Allah. Kemudian juga ketika berbaring. Kemudian yang kedua, kalau orang itu sudah jatuh cinta, yang pertama ingat, yang kedua apa Bapak Ibu? Salah ingat dia, yang kedua apa? Memenuhi kehendaknya. Jadi apapun yang dia pingini kita, iya. Bang, saya pengen ini bang. Pasti abangnya bilang, iya. Bang, beli ini tuh, iya. Gitu ya. Begitu, memenuhi keinginan dan kehendaknya. Dan yang ketiga adalah apa? Kalau kita jatuh cinta itu ingin selalu bersamanya, ingin selalu bertemu dengannya. Makanya ada kisah Bapak Ibu, ketika Nabiullah Ibrahim Khalilullah, gitu ya. Ketika beliau itu mau meninggal, gitu ya. Beliau ketika mau meninggal, Bapak Ibu sekalian, kemudian Nabi Ibrahim itu protes sama Allah. Ya Allah, katanya aku kekasihmu, kok engkau tetapkan ajal kepada aku? Gitu. Ini Nabi Ibrahim. Bagaimana jawaban Allah kepada Nabiullah Ibrahim? Ya Ibrahim, apakah seorang kekasih tidak ingin bertemu dengan kekasihnya? Gitu. Bagaimana kalau jenengan dapat jawaban itu? Jadi Nabi Ibrahim kan kekasihnya Allah. Allah adalah kekasihnya Nabi Ibrahim. Maka ketika Allah tetapkan ajal kepada Nabiullah Ibrahim, Nabi Ibrahim protes, ya Allah kenapa? Katanya aku kekasihmu, tetapi kok engkau tetapkan ajal kepadaku? Maka Allah menjawab dengan kalimat, ya Ibrahim, apakah seorang kekasih tidak ingin bertemu dengan kekasihnya? Kalau panjenengan kira-kira menjadi kekasihnya Allah atau tidak Bapak Ibu? Bu? Boten? Oh dalam ya Allah, jadi saya Ibu panjenengan kira-kira menjadi kekasihnya Allah atau tidak Ibu? Yakin? Kalau Bapak-bapak kira-kira menjadi kekasihnya Allah atau tidak Bapak? Iya. Begini, kalau ditanya gitu langsung aja yakin gitu aja. Entah itu sudah jadi kekasih atau proses gitu ya. Pokoknya yakin aja gitu Bapak sekalian. Ini kaitannya dengan apa? Ini kita meminjam nasihat dari seorang ulama ahli nasihat. Namanya Yahya bin Mu'ad Ar-Razi gitu ya. Nah, beliau itu memberikan nasihat ausaqal roja'il abdi rabbahu gitu. Sehebat harapan, setinggi harapan adalah harapan seorang hamba kepada Rabb-nya. Wa asydaqal zununi, dan sebenar-benar prasangka atau zon adalah husnuzoni billah. Prasangka baik seorang hamba kepada Allah gitu. Maka kalau kita itu ditanya, mumpung ditanyakan, jarang-jarang ditanya Bapak Ibu kalau nggak di majelis. Betul nggak Bapak Ibu? Jenengan itu menjadi kekasih Allah atau tidak? Jenengan jawabnya ya baru 5% yang jawab. Masih ragu-ragu gitu ya, masih ragu. Ya, mungkin jenengan ada yang ragu ya. Ibadahku masih begini loh Ustaz, masa jadi kekasihnya Allah, misal gitu ya, gitu ya. Tapi Allah kan maha tahu kelemahan kita, betul Bapak Ibu. Makanya pokoknya kalau ditanya kita itu optimis. Wong perkataan, lafaz, kaul, ucapan itu adalah doa. Maka kalau ditanya dengan kekasih Allah napa mboten? Nah gitu, ya baru 10%. Ustaz harus memotivasi lagi ternyata.
Atau gara-gara karena salah satu kerjaan saya kan motivator ya. Jangan-jangan suruh motivasi terus sampai 100% ya gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Itu tadi pembahasan ikhlasul muhibbin. Ya. Jadi ada 3 tadi tingkatannya. Pertama ikhlasul abidin, di atasnya ikhlasul muhibbin, dan yang paling tinggi, nah ini yang paling tinggi, ikhlasul arifin, yaitu ibadahnya, keikhlasan hamba yang beribadah kepada Allah ketika hamba itu arifin. Arif itu adalah orang yang bermakrifat kepada Allah. Jadi orang yang beribadah tapi dia mengenal betul siapa yang dia ibadahi gitu. Maka ketika sholat dengan takbiratul ikram Allahu Akbar, dia tahu betul nama yang dia sebut gitu. Maka itu ikhlasul arifin, dan itu tingkatan ikhlas yang tertinggi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, dan itu kita masuk pembahasan dua kenikmatan apa tadi? Hakiki. Tadi kan yang pertama 2 kenikmatan utama, yaitu nikmatul ijadi wa nikmatul imdad, yaitu kenikmatan penciptaan dan kenikmatan pemenuhan kebutuhan. Yang kedua adalah 2 kenikmatan hakiki. Apa itu? Yang pertama nikmat ketaatan, yang kedua nikmat al-ubudiyah. Kok kita itu ditetapkan oleh sebagai hamba yang bersegera beribadah atau senang beribadah. Itu kenikmatan hakiki. Nah, kemudian ada yang ketiga adalah 2 kenikmatan terbesar. Apa 2 kenikmatan terbesar? Menurut Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam adalah kenikmatan ketika Allah menjadikan zahiriyah kita, ya, zahiriyah yang kita gunakan untuk menjalankan perintah Allah. Baik ketika zahir kita sehat maupun ketika sakit, gitu kan. Kenapa ini menjadi kenikmatan terbesar? Karena banyak orang yang sehat tapi nggak ibadah. Sampai-sampai Rasulullah menyinggung kita dengan kalimat ni'matani maghbunun fihima katsiran minan nas, kata Nabi. Ada 2 kenikmatan yang manusia sering tertipu olehnya, kata Nabi. Apa itu? Yang pertama adalah asyihah, nikmat sehat. Yang kedua al-faragh. Apa al-faragh itu? Nikmat waktu luang. Kenapa manusia tertipu? Kata Nabi, karena ketika sehat seringnya kita itu menjadi orang yang ghafilin, orang yang lupa, orang yang lalai. Gitu ya. Maka ketika kita mendapatkan nikmatan terbesar berupa zahiriyah yang kita gunakan untuk menjalankan perintah Allah, ini kenikmatan yang besar sekali buat hidup kita. Kemudian yang kedua, kenikmatan terbesar kedua adalah ketika Allah menjadikan batiniah kita, batiniah yang tunduk patuh kepada kekuasaan Allah. Atau bahasa lainnya adalah ar-ridho, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita bahas tentang keridhaan itu apa? Ridho itu apa? Kalau menurut Bapak Ibu, ridho itu apa Bapak Ibu? Apa? Nerimo. Ya. Nanti jangan sampai kita salah paham dengan makna qanaah ya. Nah, gitu ya. Kalau qanaah nerimo, qanaah ya. Kalau ridho apa Bapak Ibu? Ikhlas. Ikhlas tadi dibahas. Legolilo. Itu nerimo lagi. Rasulullah itu menganjurkan kepada kita suruh berzikir di pagi hari 3 kali dengan kalimat
raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Atau kalimat yang lain, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu sama, boleh salah satu dari dua-duanya. Ketika ini kita baca 3 kali pagi hari, maka Allah akan ridho kepada kita. Ketika kita baca di petang, zikir petang 3 kali, maka Allah ridho sama kita. Nikmat terbesar yang tadi, yang kedua, ketika Allah menjadikan hati kita, batiniah kita tunduk kepada kekuasaan Allah, tunduk kepada ketetapan Allah, sehingga kita harus membahas tentang ridho ini. Apa itu ridho, Bapak-Ibu sekalian? Kalau kita buka dalam kamus bahasa Arab Al-Munawwir, ya, maka ridho itu masdar isimnya, akar katanya berasal dari kata radhiya, yarbo, ridwanan. Nah, itu berasal dari kata itu. Artinya apa? Artinya senang, suka, rela, menyetujui, puas. Ada 5 ini artinya. Pertama artinya senang, suka, rela. Mohon maaf, ini suka rela ini biasa kita ucapkan satu atau dirangkai, suka rela, gitu ya. Padahal ini 2 kata yang maknanya berbeda. Karena apa? Ada yang orang suka tapi tidak rela. Ada nggak kayak gitu? Ada. Ada orang yang rela tapi tidak suka. Ada kan? Ya, dia itu rela tapi tidak suka, dipaksa itu berarti. Gitu kan Bapak Ibu. Maka ridho itu pertama senang, yang kedua suka, yang ketiga rela, yang keempat menyetujui, yang kelima adalah puas. Ini dari sisi logotan, pengertian dari sisi bahasa dalam kitab apa tadi? Al-Munawwir tadi. Gitu ya. Kalau di dalam Al-Qur'an, ya, kata ridho ini, ya, dengan berbagai derivasinya, dengan berbagai bentuk katanya, ada 73 kata dalam Quran. Dan kata yang paling banyak kata radu, yang artinya puas, gitu ya. Maka misalnya kita membaca dalam surat Al-Maidah misalnya, ayat 119. Di situ ada kalimat penggalanya radhiyallahu anhum wa radu'an, gitu ya. Misalnya dalam surat Al-Bayyinah ayat terakhir ada penggalan juga sama, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepadanya dan dia pun ridho kepada Allah, gitu. Maka ketika hati kita tunduk kepada kekuasaan Allah, maka berarti kita itu senang, kita itu suka, rela, menyetujui dan puas terhadap apa? Terhadap apa kira-kira? Kalau ridho kepada Allah, kita ridho terhadap apanya Allah? Apa? Kehendak Allah. Masya Allah, betul sekali ya. Nah, makanya kita buka ada kitab judulnya Ar-Ridho, Ar-Rohat At-Ta'in wa Darajat Muqarrabin. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad Khalid Sabit. Beliau menjelaskan tentang makna ridho ini ketika di dalam kitab itu dituliskan penjelasan dalam sahifahnya Nabi Musa alaihissalam. Sahifah itu jamak dari suhuf, lembar-lembaran wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka sahifah. Maka dan sahifah itu Nabi Musa sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana munajatnya? Ya Allah ya Rabbi, jelaskanlah kepada hambamu ini apa yang dimaksud dengan ridho, gitu ya. Maka Allah pun mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa ridho itu adalah, ya, ridho itu adalah berada pada perkara yang engkau benci dan engkau sangat benci dan sangat tidak menyukainya.
Itu. Ridho itu terdapat pada itu. Jadi ridho itu terdapat pada apa yang engkau benci. Contoh misalnya, Bapak Ibu sekalian. Misalnya dalam hidup ini yang jenengan benci apa, Bapak Ibu? Apa? Sakit. Jenengan seneng sakit atau seneng sehat, Bapak Ibu? Seneng sehat. Berarti kalau seneng lawannya apa? Benci. Kalau seneng sehat berarti benci sakit. Nah, ridho itu tidak terletak pada saat kita sehat. Ketika sehat, yang harus kita lakukan apa? Syukur, bukan ridho. Ridho itu ketika kita dalam keadaan sakit. Ya Allah, hamba ikhlas, ya Allah, hamba ridho, ya Allah, kau berikan ujian sakit. Begitu. Kalau sehat, kok ridho, ya udah nggak usah disuruh-suruh. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, yang kedua, contoh kedua, jenengan kira-kira seneng dapat karunia kenikmatan atau seneng dapat musibah? Berarti jenengan yang jenengan benci apa namanya? Musibah, gitu ya. Ketika mendapatkan karunia kenikmatan, kita ridho nggak? Iya, nggak usah disuruh. Ya Allah, saya ridho terhadap kenikmatan ini. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi ketika kita mendapatkan musibah, kemudian kita ridho, Masya Allah, itulah sebenar-benar sikap ridho kepada Allah. Itu ya. Contoh lagi misalnya, biasanya kita itu tiap bulan gajinya itu cuma 60 juta gitu misalnya. Kalau minta rezeki itu yang banyak. Kan biasanya kalau Ustadz Joko itu ngasih contoh itu UMR. Saya nggak biasa ngasih contoh UMR itu. Soalnya saya bukan PNS, jadi nggak tahu UMR ya. Ya gitu kan ya. Gitu ya. Oh, saya itu ngajar, sebelum ngajar ditransfer dulu, biasanya gitu. Kecuali hari ini. Ustadz Joko mudah-mudahan dengar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika bulan berikutnya kok Allah memberikan rezekinya dikurangi menjadi sedikit, kira-kira kita seneng apa enggak Bapak Ibu? Kita seneng apa benci? Pasti benci lah, gitu kan? Biasanya gaji plus bonus plus tunjangan misalnya 15 juta, kok bulan ini coba dapat 1,5, kira-kira seneng apa benci? Seneng, gitu toh? Maka ketika dapat gaji 1,5 juta itu, disitulah letak ridho kita. Maka apakah kita menjadi hamba yang ridho atau tidak terletak di 1,5 itu, bukan di 15 jutanya. Kalau di 15 juta ya nggak usah disuruh ridho kan, langsung kan 50%-nya diberikan untuk apa? Untuk masjid berdikari. Itu loh depan itu loh. Untuk membangun depan. Gitu kan Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Nah selanjutnya kemudian Nabi Musa bertanya lagi, ya Rob, jelaskan kepada hambamu apa yang dimaksud dengan kalimat itu. Kalimat tadi loh, tentang sungguhnya keridhaan itu terdapat pada apa yang kau benci tadi. Nabi Musa minta penjelasan kepada Allah, kemudian Allah memberikan jawaban, mewahyukan kepada Musa, sesungguhnya gitu ya, keridhaanku, kata Allah, terletak pada keridhaanmu terhadap ketetapanku. Sesungguhnya keridhaanku terletak pada keridhaanmu terhadap ketetapanku. Maka ada seorang ulama, ya namanya adalah Sufyan Ibnu Uyainah namanya. Ini Ustaz ambil dari kitab Asy-Syifat As-Sofah karangan Ibnu Jauzi ya. Ketika beliau ditanya tentang batasan ridho, apa sih sebenarnya batasan ridho itu? Batasan ridho yang dimaksud adalah gitu ya, seorang yang ridho kepada Allah itu dia hanya akan gitu ya, menerima dengan bahagia
dengan kegembiraan yang meluap-luap dan merasa cukup dengan apa yang Allah tetapkan dalam diri kita. Hari ini Allah menetapkan diri kita apa? Ya sudah, saat itu dia ridho. Hari ini Allah memberikan ketetapan bagaimana? Dia ridho. Itu batasannya. Sore ini Allah memberikan ketetapan dalam diri kita apa? Kemudian kita ridho. Besok pagi Allah memberikan ketetapan seperti apa? Kita ridho. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai ya, saya lupa pengarangnya ya. Ada seorang yang menulis Sarah Al-Hikam ya. Yang di situ menjelaskan tentang batasan ridho tadi ya, bahwa ketika seorang itu saat sakit dan merasa mendapatkan keridhaan Allah, maka dia sudah tidak ingin sehat lagi. Ketika dia kondisi sehat dan merasa diridhoi oleh Allah, maka dia tidak ingin sakit lagi. Ketika dia dalam kondisi lapang, kemudian dia itu merasakan keridhaan Allah, dia tidak ingin sempit. Ketika dia itu dalam keadaan sempit, ketika ada masalah, dia itu merasakan Allah ridho kepada kita, maka dia tidak ingin lapang. Begitu dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah snacknya keluar itu tanda-tanda zaman. Silakan Ustaz. Berapa menit lagi? Ya, 2 menit alhamdulillah. Oh iya. Sengaja. Saya dengar sebenarnya 20 menit ya. Nah, gitu ya. Baik, kita kembali kepada konsep ridho tadi. Maka ketika kita itu mensyukuri nikmat terbesar yang kedua, yaitu batiniah kita yang tunduk kepada kekuasaan Allah, maka itu disebut dengan ridho. Nah, ridho lawannya apa Bapak Ibu? Tidak ridho, Masya Allah. Ya, ini baru pertemuan Sabtu berkah yang ketiga, udah cerdas sekali. Selalu kalau lawannya pasti ada kata iya, maksud saya terminologi di dalam Quran apa? Istilah Arabnya apa kira-kira? Apa? Seperti gini Bapak Ibu sekalian. Kalau Islam lawannya apa Bapak Ibu? Kafir. Hitam lawannya? Ya. Hak lawannya? An-Nur lawannya? Iya, gelap. Coba Zulumat. Kalau iman lawannya tidak iman. Oh ya benar ya. Iman itu lawannya apa? Apa? Kufur. Kufur lawan dari Islam. Kufur lawan dari Islam, bukan syukur. Islam lawannya kufur. Kufur itu orang yang perilaku orang yang kafir gitu. Kalau iman lawannya apa? Iman itu lawannya adalah ini. Kalau dalam kaidah usul fikih itu ada kalimat asyukud badal harakah. Berhenti setelah bergerak. Itu apa bahasanya? Istilahnya futur. Iman itu lawannya futur. Asyukud badal harakah. Berhenti setelah bergerak, itu dalam kaidah usul fikihnya. Berarti ketika kita itu beribadah kemudian berhenti, sehingga saat itu ketika ibadah tapi nggak merasakan kenikmatan dalam ibadah itu. Oke, kembali ke soal tadi. Ridho lawannya apa Bapak Ibu? Apa? Sabar. Ridho lawannya ya. Ada istilah as-sukhta. Alif, lam, sin, kha, ta. Ya, itu ya, as-sukhta. Artinya adalah kemarahan, kemurkaan Allah. Ridho lawannya itu. Atau ada juga ulama menjelaskan ridho itu lawannya adalah Allah punya sifat ghayyurun. Apa ghayyurun itu? Ghayyurun itu Allah itu pencemburu. Lawan dari ridho itu cemburu.
Maka ketika orang mukmin sudah mulai hatinya berpindah kepada selain Allah, maka pasti Allah cemburu. Maka Allah tarik dengan apa? Dengan Allah mengujinya. Maka kan sekali waktu kan Allah mengutus kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, berikan ujian kepada hambaku itu. Kemudian Jibril bertanya, kenapa ya Allah? Kemudian Allah menjawab, aku itu sangat kangen, rindu akan rintihan hambaku. Begitu. Soalnya kita itu kalau baca istighfar itu begitu sahdu dan khusyuk kalau ada masalah. Astagfirullah. Begitu ya kalau ada masalah. Gitu ya. Kalau ada masalah itu kalau sudah manggil ya Robbi, ya Allah, itu khusyuk banget gitu ya. Kalau lagi lapang dada, ya Allah, biasa aja tuh. Itu ya. Maka lawan dari ridho itu adalah tadi as-sukhta, dan yang kedua tadi apa? Al-ghayyur, gitu ya. Maka ketika Allah sudah ridho kepada hamba itu, berarti hamba itu mencapai level keimanan yang paling tinggi. Maka kalimatnya kenapa para sahabat itu selalu di akhir namanya ada radhiyallahu anhu, anha, gitu kan ya? Begitu. Kenapa kira-kira? Ya karena mereka itu adalah golongan yang Allah ridhoi, gitu ya. Mereka adalah generasi radhiyah, generasi yang Allah ridho kepadanya dan mereka ridho kepada Allah, gitu ya. Bahkan orang yang sudah diridhoi oleh Allah, bagi hamba yang sudah kepada level wali, gitu ya. Level wali, ya. Tahu wali Bapak Ibu? Tahu Bapak Ibu wali? Ya, pokoknya tahu ya Bu. Ya, nggak usah dijelaskan. Maka para level wali itu sedikit aja gerak hatinya maka akan terwujud. Begitu kalau Allah sudah ridho kepadanya. Di batin aja terjadi kenyataan. Kalau Allah ridho gitu. Dan ternyata orang mukmin bisa begitu karena apa? Syarat menjadi wali itu harus mukmin, gitu ya. Maka setiap kita itu mempunyai peluang menjadi wali. Ya, sekarang pun sudah jadi wali bertahun-tahun saya, minimal wali murid, ya kan? Iya, dari anak pertama sampai anak yang kesekian jadi wali terus ya, gitu kan? Kan itu. Tapi benar, syarat jadi waliullah, orang menjadi kekasih Allah itu, dia itu beriman kepada Allah. Maka kalau sudah beriman kepada Allah, kita punya peluang jadi wali. Nah, kalau sudah jadi wali, kalau Allah udah ridho kepadanya, sekali lagi gerak hati sedikit saja akan maujud, akan terwujud, akan menjadi kenyataan. Gitu. Maka dalam kitab Qisasul Aulia, kisah para wali, kisah para kekasihnya Allah. Kitab ini ditulis oleh sama dengan penulis Arido tadi, Syekh Muhammad Khalid Sabit. Di situ ada kisah tentang seorang wali, ya. Tapi mohon maaf saya lupa namanya, di kitab itu disebutkan tapi saya lupa. Sedang melakukan safar dan melewati di sebuah perkampungan yang sedang mengalami paceklik. Sudah lama tidak turun hujan. Maka pemimpin kaum mengumpulkan para orang-orang soleh di situ. Kemudian mereka diajak untuk sholat istisqa. Sholat dilakukan, tapi hujan pun tidak. Ya. Maka saat wali itu lewat daerah situ, gitu ya. Nah, dia melihat kok ini sudah banyak orang-orang soleh yang sholat minta turun hujan, kok tidak hujan-hujan, kenapa? Gitu. Maka karena sudah waktu sore, maka dia itu singgah di sebuah tempat, ya, di tempat di mana di kisah itu ceritakan sebuah gua. Dia mengambil air wudhu dan mau sholat di situ. Ketika dia sudah mau takbiratul ihram, tiba-tiba masuk seorang berkulit hitam. Kemudian dia ambil air wudhu, kemudian sholat. Ketika sujud, kemudian dia berkata kepada Allah,
Ya Rabb, turunkanlah hujan sebelum saya bangun dari sujudku. Jadi kitab itu ya, gitu ya. Betul sekali. Sebelum dia bangun dari sujudnya, hujan turun di kampung itu. Nah, wali yang lihat tadi itu tentunya heran. Ini siapa? Kenapa sekali ngomong sama Allah langsung turun hujan? Ya. Maka di tengah hujan itu ketika sudah selesai berdoa tadi, dia akhirnya apa? Dia pulang. Ternyata dia itu seorang budak. Dia ingin pulang ke rumah tuannya. Diikuti oleh wali tadi. Sampai akhirnya ke rumah tuannya. Kemudian wali mengatakan, ya Tuan, sungguh saya perlu seorang budak. Boleh nggak saya membeli satu aja dari budakmu? Akhirnya tuan bilang, boleh. Akhirnya ditunjukkan satu. Oh, nggak mau. Satu lagi nggak mau. Sampai yang ke-20 nggak mau. Terus ada lagi nggak Tuan? Sudah nggak ada lagi. Ya. Tapi menurut saya masih ada satu. Oh itu tuh pemalas, kata tuannya. Kata tuannya begitu. Akhirnya yang terakhir itu dikeluarkan, walinya langsung tahu. Oh ini dia yang tadi sujud di gua tadi. Akhirnya dibeli. Ya dibeli, kemudian setelah dibebaskan, dimerdekakan, kemudian diajak jalan bareng sampai ke gua tadi. Kemudian si budak tadi bertanya, wahai Tuan, wahai bangsawan, kenapa engkau membeliku? Gitu ya. Apa keinginanmu terhadapku? Gitu ya. Kata walinya tadi, sungguh aku ingin melayanimu. Gitu ya. Maka ada kaidah, seorang yang mengetahui orang itu wali atau bukan adalah seorang wali, gitu kan? Kaidahnya gitu. Maka budak tadi ternyata seorang wali, walinya Allah. Maka begitu ada yang tahu dari golongan manusia, dia langsung ambil air wudhu, kemudian sholat. Kemudian waktu sujud dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, saya sedih sekali hari ini. Saya sedih karena ada yang tahu hubungan kita berdua, ya Allah. Bahwa kita itu sepasang kekasih, ya Allah. Maka matikan aku sekarang, ya Allah. Langsung meninggal saat itu. Jadi wali yang kulit hitam tadi itu tidak mau manusia tahu kalau dia itu kekasihnya Allah. Begitu ada yang tahu, dia minta dimatikan oleh Allah dan langsung meninggal saat itu. Itulah Bapak sekalian bentuk keridhaan Allah kepada hamba yang menjadi kekasihnya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketika kita sudah pandai bersyukur kepada Allah dengan 3 kenikmatan tadi, yaitu apa tadi? 3 kenikmatan, 2 kenikmatan utama, 2 kenikmatan hakiki, dan 2 kenikmatan terbesar. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang segera kita lakukan adalah segera fafirru ilallah. Apa itu fafirru ilallah? Segera berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab As-Sifatus Sofa itu dikatakan, jika engkau mampu mendahului manusia menuju kepada Allah, maka lakukanlah, gitu. Berlari menuju kepada Allah yang kemudian disebut dengan kalimat mengadakan apa? Rihlatulillah. Segera melakukan perjalanan panjang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk syukur kita dengan 2 kenikmatan utama, 2 kenikmatan hakiki, dan 2 kenikmatan terbesar tadi, sekali lagi segera kita berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana prakteknya? Ya, itu bisa kita praktekkan di 10 hari yang terakhir ini. Kalau di awal Ramadan kita sudah punya rencana yang hebat,
tentang target-target di bulan Ramadan. Kalau di awal Ramadan kita sudah punya checklist, catatan-catatan apa saja amaliyah Ramadan yang harus kita lakukan. Kemudian kita menjalaninya dengan ritme yang benar, maka bentuk rihlatulillahnya adalah kita itu harus memiliki seorang yang memiliki jiwa, karakter yang konsisten atau istiqomah hingga akhirnya nanti, gitu ya. Kalau ada fenomena bahwa hari ini sop salat tarawih maju ke depan karena berpindah salat tarawihnya di mall, nah, ada nggak sih fenomenanya? Ada. Kalau ada fenomena zakatnya sudah berpindah dari zakat mal ke zakat mall, nah gitu ya. Semoga kita tidak termasuk itu, gitu ya. Kita itu Ramadan itu seperti apa? Seperti kompetisi, seperti pertandingan, seperti balapan. Nah, kalau balapan itu kalau sudah 10 hari terakhir berarti balapan kita mau sampai finish. Kalau kita misalnya naik kuda, kira-kira gimana larinya? Kita perlambat, kita belokkan, atau kita kencengin ke depan? Seharusnya semakin kencang. Itulah kalimat fafiru ilallah. Bersegera berlari menuju kepada Allah di 10 hari yang terakhir ini. Maka bagi bapak-bapak atau bagi ikhwan ya sudah waktunya segera kita mengikuti program-program etika. Kita mengikuti program itikaf dengan berbagai target-target selama kita itikaf. Kita nggak berhenti, terus-menerus buat kebaikan dengan itikaf itu. Sampai akhirnya, di akhir Ramadan ini kita benar-benar menjadi pemenang. Kita benar menjadi pemenang. Jangan sampai kita menjadi pecundang. Pecundang itu gimana? Semangat, tidak semangat. Ini bagus nggak Bapak Ibu? Tidak bagus. Baik. Kan tipe orang itu ada beberapa. Pertama, semangat. Itu yang pertama. Itu bagus nggak Bapak Ibu? Bagus. Oke. Yang kedua, semangat, tidak semangat. Nah, ya gitu ya. Tipe kedua. Tipe ketiga, semangat, tidak. Ada itu. Mending nongkrong dihi daripada etikaf. Nah itu. Ada nggak kayak gitu Bapak Ibu? Iya. Ustadz tuh nyindir saja enggak nyindir. Selama enggak nyebutin nama enggak nyindir ya. Cuma nyinggung. Sama ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tentunya ideal kita adalah semangat. Walaupun kadang kondisi kita mungkin kondisi yang kedua. Awalnya semangat, pertengahan loyo. Kemudian karena ikut kajian semangat lagi. Semoga sekali lagi Allah menjaga keistiqomahan kita dengan amaliyah Ramadan ini sampai akhirnya. Sehingga di 1 Syawal Allah benar-benar memberikan hadiah terindah kepada kita sebagai muttaqin, orang yang bertakwa dan orang yang Allah sayangi. Allah cintai, Allah jaga, dan terus-menerus Allah memberikan pemeliharaan di dunia sampai akhirat nanti. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan kebaikan wabil khusus buat saya pribadi, dan hikmahnya mudah-mudahan panjenengan semua bisa mengambilnya. Ustaz akhiri wa'afu minkum fastabiqul khairat bilaisa bilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.